Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,64% ke angka 6.980. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini kembali berhasil rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang direktur utamanya mengakumulasi di harga atas, tapi saat ini harganya masih terus bergerak turun. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah layak untuk kita buy on weakness? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham HIL. Saham HIL hari ini masih turun 1% lebih ke harga 1.330. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini memang HIL turun lumayan dalam. Sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50-150. Bisa kita lihat di sini sempat naik mengetas harga 1.500 yang memang merupakan resisten yang kuat. Tapi karena candle tanggal 8 September kemarin tidak oke, walaupun sebab menyentuh 1.500 tapi shadow ke atas sangat panjang. Harus hati-hati dan bisa kita lihat setelah itu HIL terus bergerak turun dan saat ini malah sudah turun di bawah garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 1425 dan garis EMA 50 di harga 1420 sudah berubah menjadi resisten. Dan sebelumnya 1400 merupakan support dari saham HIL, saat ini juga sudah terlewati dan berubah menjadi resisten. Jadi secara tren HIL sudah mulai bergerak downtrend. Dan penurunan hari ini malah membuat HIL turun melewati support berikutnya di sekitar 1350. Sedangkan support terdekat berikutnya itu ada di sekitar 1300. Dan keluar pemberita bahwa direkturnya sebenarnya memborong saham HIL di harga 1395. Jadi terakhir pada tanggal 5 September Bapak Hasmoro masih memborong di harga 1350. Tapi saat ini harga sudah turun di bawah 1395. Jadi saat ini saya lihat HIL masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di sekitar 1300. Tapi karena dalam satu minggu terakhir sudah turun sangat dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi tetap saja selama trennya masih downtrend dan masih ada distribusi, masih besar potensi untuk kembali turun mendekati atau mengatas 1300 ini. Apalagi jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham HIL. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat HIL masih ada potensi untuk kembali turun mengatas 1300. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham HIL karena melihat sudah turun lumayan dalam, paling aman menurut saya tetap tunggu di sekitar 1300. Pada saat terlihat HIL mengetas 1300 masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry dengan target jangka pendek di 1350 sampai 1400. Sebelumnya juga bisa kita lihat HIL sempat turun dalam, mengetas 1300 masih bisa rebound, tapi mengetas garis EMA 50-150 masih gagal break dan turun kembali. Jadi apabila berhasil rebound dan teman-teman entry, saya lupa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA. Selanjutnya saya coba analisa saham Indi yang hari ini naik lumayan tinggi 9% lebih ke harga 2250. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini candlenya sangat solid dan berhasil naik di atas garis EMA 150 saat ini di sekitar 2170. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara pergerakan memang Indi dari sebelumnya sempat saya bahas dan saya masih tetap menarik untuk saham ini karena masih berada di sekitar support EMA 50 dan di bawahnya masih ada support di harga 2000 merupakan support psikologis dari saham Indi. Selama masih kuat berada di atas target harga ini, Indi masih menarik untuk coba dipantau atau coba entry. Dan saat ini mulai bergerak naik dan apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 150 maka Indi akan mulai uptrend sehingga secara pergerakan akan lebih menarik lagi. Karena garis EMA 150 akan berubah menjadi supportnya. Dan untuk target terdekat Indi saat ini, saya lihat masih ada potensi Indi untuk mengetas resisten sekitar 2300. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 2 hari terakhir kembali masuk dan akumulasi hari ini sangat besar. Jadi untuk Indi, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sampai harga 2000, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, Indi masih bisa di hold. Jadi walaupun ternyata satu minggu ini kembali melemah, tapi pada saat terlihat mengetas kembali
garis EMA 150 ini masih bisa bertahan, menurut saya hold saja dulu dengan target jangka pendek di 2300 sampai target lebih jauh lagi di sekitar 2500 untuk tren jangka menengah ini. Jadi ini pada saat terkonfirmasi maka ini akan mulai uptrend sehingga ada potensi untuk target lebih jauh lagi di sekitar 2700 apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 150. Dan berikutnya saya coba analisa saham MDKA yang hari ini juga naik 6% lebih ke harga 3.290. Jadi MDKA walaupun hari ini naik 6%, secara teknikal memang saat ini masih belum begitu oke karena masih berada tepat di garis EMA 50. Jadi apabila berhasil break, ini baru akan mulai membaik karena ada potensi menuju zona di sekitar 3.400 sampai 3.500. Tapi apabila ternyata satu minggu ini atau 2 hari ke depan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 MDKA masih gagal, maka MDKA masih berpotensi untuk sideways dan turun kembali menuju 3.200 atau malah kembali mendekati harga 3.000. Dan untuk MDKA coba kita lihat broker summary. Pada kenaikan 6% ini memang ada akumulasi, asing yang sebelum distribusi hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi memang menarik. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 plus ada akumulasi. Jadi ini menarik apabila memang MDKA minggu ini berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, secara pergerakan akan mulai membaik dan MDKA berpotensi untuk lanjut naik menuju 3.400 sampai 3.500. Tapi ingat, selama masih gagal naik melewati garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 3.550, MDKA secara tren ini belum uptrend. Tapi minimal masih akan sideways dan masih bisa di hold selama support di EMA 50 tidak terlewati. Jadi apabila teman-teman hari ini belum coba entry saham MDKA, ingin coba entry, wait and see dulu, buy on breakout apabila memang MDKA minggu ini berhasil break garis EMA 50. Selanjutnya saya coba update pergerakan saham Mika yang pergerakannya bisa kita lihat hampir mirip dengan saham Hill. Satu minggu terakhirnya juga kembali melemah dan untuk Mika sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break harga 3.000, Mika gagal break. Setelah itu malah turun di bawah kedua garis EMA. Jadi saat ini garis EMA 50 150 di harga 2.810 dan 2.820 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk support terdekat jika kita lihat ada di sekitar 2.670. Dan support lebih kuat menurut saya ada di sekitar 2.600. Tapi Mika saat ini juga secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini walaupun cuma 0,72% terlihat masih ada distribusi. Asing juga hari ini masih melakukan distribusi. Jadi Mika saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2.670 dan masih besar potensi untuk kedepannya menuju harga 6.000, 2.600. Jadi untuk Mika saat ini apabila mau coba entry, coba tunggu kembali di sekitar support 2.670 sampai 2.650 untuk entry apabila teman-teman ingin coba swing trade. Jadi wait and see dulu di sekitar daerah support ini. Apabila Mika minggu ini mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 2.800 sampai garis EMA 50 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.